Oke, baik. Baik, kita mulai ya Ibu-Ibu sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Kita sama-sama mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini Allah izin kita bertemu kembali ya Ibu-Ibu. Mudah-mudahan suaranya lancar karena di sini juga mulai mendung dan ada angin-angin. Agak tahu nih. Di Gunung Sindur ini kadang-kadang, saya kebetulan lagi di Gunung Sindur ya, di rumah Gunung Sindur. Ini kadang-kadang bisa listrik mati gitu karena beda ya BSD sama Bogor. Kok BSD kan ada apa namanya? Mau ada angin, ada hujan, ada petir lancar ya. Kalau di sini nggak tahu nih kawasan yang berbeda. Baik. Baik, kita sama-sama ya. Suara saya lancar atau putus-putus ya Bu? Ibu-ibu kok nge-freeze ya di tempat saya ya? Lancar ya Bu? Oh baik, yang penting lancar. Alhamdulillah. Baik Ibu-Ibu, sesuai dengan yang saya sampaikan pekan lalu, hari ini kita akan review makharijul huruf karena Ibu-Ibu sudah selesai belajar semua makharijul huruf dari huruf alif sampai huruf ya. Alhamdulillah, selamat ya Ibu-Ibu. Nah hari ini kita akan review semua huruf dan juga kita akan belajar tentang belajar sedikit untuk pengetahuan tentang qiraat ya. Jadi ternyata ada beberapa macam nih di dunia ini gitu ya. Jadi agar untuk pengetahuan kita saja karena ini sekaligus untuk siap-siap Ibu-ibu pekan depan akan evaluasi. Nah, kalau sejauh ini kita masih bukanya dengan bismillah saja, nanti kalau Ibu-ibu sudah evaluasi makharijul huruf, kita akan mulai belajar Al-Fatihah dan juga akan mulai belajar hukum-hukumnya. Begitu Ibu-ibu. Baik, sekarang kita akan sama-sama review tentang makharijul huruf yang sudah kita pernah pelajari dan sifatul huruf yang kita pelajari. Saya izin share screen. Nanti setelah itu baru saya ceritain Ibu-ibu yang tentang qiraat yang kemarin saya maksudkan. Oke. Nah, kita yang ini ya Bu ya, kita akan baca semuanya dari awal sampai akhir karena alhamdulillah kita sudah selesai dari huruf alif sampai huruf ya. 28 huruf hijaiyah Ibu-ibu sudah belajar. Alhamdulillah. Saya izin minum dulu ya, Bu. Baik. Saya dulu Bu ya. I u ba 1 2 3. I u ba U an ani na minal mu'nima I an ani a U an ani na minal mu'nima I an ya. Kemarin di huruf alif ada satu sifat yang kalau dia itu hurufnya disukun kayak langsung maksud, nggak ada aliran nafas, nggak ada aliran udara, dan nggak ada aliran suara. Nah, nggak ada aliran udara namanya jahar, nggak ada aliran suara namanya syiddah. Alhamdulillah syiddah ya. Kalau rokhawah ada aliran ya. Kalau tidak ada namanya syiddah. Alhamdulillah. Baik, yang berikutnya kita huruf ba ya Bu ya. Ba punya sifat yang khas ya Bu ya. Ba punya sifat yang khas yaitu memantul. Apa itu namanya Ibu-ibu? Qalqalah. Ada sifat qalqalah, memantul ya Bu ya. Baik. Babi bu bab. 1 2 3. Babi bu bab. Bubam bani babna minal mubni mabi bam bani ba 1 2 3. Buban bani babna minal mubni mabi bam bani ba. Ya, berikutnya adalah huruf ta. Ta, makhrajnya di mana Bu? Huruf ta, lidah kita kemana? Bertemu dengan pangkal gigi depan. Ya, pangkal gigi depan atau gusi ya Bu ya. Gusi, gigi, seri. atas. Ya, betul. Dia punya sifat ada udara yang mengalir. Namanya apa Bu? Hamas. Ada hamasnya. Hati-hati, hamas ini yang sering dilupakan. Jadi makanya kalau baca tata aja. Padahal ada hamasnya ya, biar ta. Ada hamasnya sedikit ya. Tati, tu, bat. 1 2 3. Tati tu bat tutan
qanitatna minal mutnimati tantanita. 1, 2, 3. Ya, berikutnya adalah fa. Ingat, fa ini beda dengan sa dan sya, ya, beda dengan sin dan shin ya, Bu ya. Kalau yang fa ini lidah kita di mana, Bu? Gigit. Ya, kayak digigit sedikit ya, Bu ya. Dia di ujung gigi sari. Fa. Nah, fa. Nah, jadi kayak digigit sedikit. Nah, itu yang membedakan dengan huruf sin dan huruf shin. Karena tempat keluarnya berbeda. Makhrajnya berbeda. Ya. Fa, fi, su, bas. 1, 2, 3. Fa, fi, su, bas. Susan. Pas bilang san, lidahnya juga sudah di posisi sa ya, Bu ya. Susan sanisan naminal musnimasi san sanisa. 1, 2, 3. Susan sanisan naminal musnimasi san sanisa. Berikutnya adalah huruf ja. Ja ini di mana, Bu, makhrajnya? Punggung lidah kita kemana? Bertemu dengan langit-langit. Bertemu dengan langit-langit. Betul ya, punggung lidah naik ke langit-langit. Jadi makanya bibirnya biasa aja, nggak usah ja, nggak gitu ya, Bu ya. Tapi ja kayak bilang nya. Dia sekeluarga sama makhrajnya siapa, Bu? Ja ini. Ya, betul. Ya, satu lagi. Ya, betul ya. Jadi dia sekeluarga sama sya, ga, dan ya. Nah, jadi itu kayak mana tuh nempelnya? Kayak kita bilang nya. Nah, kayak gitu tuh. Nempel lidahnya kayak gitu. Baik. Gaji, ju, baj. 1, 2, 3. Ya, dia juga punya sifat memantul. Apa tuh, Bu? Qalqalah. Betul. Jujan jani jajana minal mujni majijan jani ja. 1, 2, 3. Jujan Jim ini punya sifat hamas atau tidak, Ibu-ibu? Nggak punya. Makanya hati-hati kalau kita bacanya ja. Wah, ada maps gitu. Nah, itu namanya kita nambahin sifat yang tidak dia punya ya, Bu ya. Baik. Nah, itu huruf jim ya, Bu ya. Dia punya qalqalah. Sama dengan huruf ba tadi ya, Bu ya. Oke. Berikutnya adalah huruf ha. Nah, kalau dari tadi itu banyaknya huruf lisan, ha ini huruf mana, Bu, tempat keluarnya? Halq ya, tenggorokan, betul. Jadi ha bersih ya, Bu ya. Ha. Nah, dia punya sifat apa yang kalau disukun ada suaranya yang kenapa, Bu? Hamas punya. Selain itu punya apa lagi ya? Rohawah. Nah, punya rohawah ya, Bu ya. Baik, jadi bah ya, Bu ya. Ha, hi, hu, bah. 1, 2, 3. Ha, hi, hu, bah. Ya. Huhan, hani, hahna, minal, muhni, mahihan, haniha. 1, 2, 3. Huhan, hani, hahna, minal, muhni, ya, bersih ya, Bu ya. Oh, di sini juga udah hujan deras. Mudah-mudahan hujannya aman. Kalau ada petir di sini listrik mati, Bu, ya Allah. Baik. Ya, Pondok Petir, bener, saya deket Pondok Petir. Jadi kayaknya
deket sama sarangnya petir. Pokoknya ada petir, biasanya trafonya kenapa gitu. Habis itu tiba-tiba listrik mati gitu ya. Mudah-mudahan aman karena lagi ngaji kita. Jadi petirnya nggak jadi. Baik, kita berikutnya adalah huruf kha ya Bu ya. Kha itu dia lebih kotor ya Bu ya. Dia agak-agak mirip dengan ghain, tapi kha ini lebih kotor. Dia juga sama-sama huruf dari mana Bu tempat keluarnya tadi? Halak tenggorokan. Sama-sama huruf tenggorokan. Dia juga betul, dia paling pangkal ya Bu ya. Nah, leher yang paling pangkal di sini. Nah, dia itu kalau disukun punya sifat yang nampak apa Bu? Ada rohawah. Ya, ada rohawahnya. Selain itu dia juga punya sifat apa tuh Bu? Kalau dia di fathah bunyinya bukan kha tapi kho. Isti'la ya, endingnya o kalau di fathah. Namanya isti'la. Makanya ketika dia di kasroh pun nggak cuma khi tapi khi ya Bu ya, masih ingat ya, khi kayak khi gitu ya, karena dia tebal. Isti'la. Khobah. 1, 2, 3. Ya, khani khana minal mukhni makhihan khani kha. 1, 2, 3. Khani khana minal mukhni makhihan. Ya. Berikutnya adalah huruf da. Da ini sekeluarga sama siapa Bu makhrajnya? Da itu ya sekeluarga sama ta sama to. Betul sekali. Jadi ujung lidah kita ke gusi sini ya Bu ya. Pangkal ini ya, perbatasan antara gigi sari kita dengan langit-langit atau gusi ya, melendungnya itu namanya gusi ya. Ya, dadi du bad. 1, 2, 3. Dadi du bad. Du dan dani dadana minal mudni madidan danida. 1, 2, 3. Du dan dani dadana minal mudni madidan danida. Oke, alhamdulillah. Berikutnya adalah huruf za. Ingat, mudah-mudahan suara saya tetap terdengar jelas ya Bu. Di sini Masya Allah hujan deras sekali. Za itu lidah kita tergigit sedikit ya Bu ya. Sedikit. Ya. Jadi beda dengan za, karena kalau yang zai itu tidak tergigit sama sekali lidahnya. Nah, kalau ini tergigit ya za. Ya. Ya, baik. Zazi zubaz. 1, 2, 3. Ya. Dudan zani zanna minal muzni madidan zanida. 1. Alhamdulillah. Berikutnya adalah huruf ra. Ra kemarin dia punya sifat yang hanya dimiliki huruf ra, sedangkan huruf yang lain tidak punya. Apa itu Bu? Takrir. Lidah kita artinya nggak boleh gimana tuh Bu? Bergetar. Ya, nggak boleh bergetar saat baca itu, nggak boleh sampai banyak banget gitu ya Bu ya. Tapi sekali saja. Ya, 1 kali saja. 1, 2, 3.
ya, ujung lidah kita ke langit-langit ya Bu ya. Sekeluarga sama lam ya Bu ya. Ro selain punya sifat takrir, dia punya sifat yang dipunyai hanya ro dan lam. Namanya sifat inhiraf. Masya Allah ibu-ibu ingat ya. Jadi lidahnya miring. Makanya kalau orang-orang yang cedal, huruf ro suka dibaca lo. Karena deketan ya Bu ya, dia inhiraf ya. Baik, miringnya lidah kita. Baik. Ruwa-ruwa-nira-runa minal murni marira-ruwa-nira. 1, 2, 3. Ruwa-ruwa-nira-runa minal murni marira-ruwa-nira. Kayaknya saya juga pernah cerita ke ibu-ibu sekilas bahwa huruf ro itu ketika disukun bisa terjadi dua kondisi. Kalau sebelum huruf ro sukun, jadi misalnya ini saya ada huruf ro sukun, sebelumnya itu harokatnya fathah. Nggak kedengeran saja. Kedengeran ya Bu ya, maaf sebentar Bu. Hujan nih harus saya Baca tebal. Siap-siap. Ya, dibaca tebal. Ya, betul ya Bu ya. Kalau sebelumnya harokatnya fathah atau dhamma, maka dibaca tebal ya Bu ya. Tebal. Tapi kalau sebelum sukun harokatnya kasroh, maka dibaca tipis. Betul. Misalnya syai'in qadir, tipis. Tapi kalau depannya fathah kayak misalnya Allahu Akbar, tebal ya Bu ya. Nah, itu kemarin kita sudah pernah belajar tentang kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Alhamdulillah. Jadi tadi ada dua sifat khas ro ya Bu ya. Takrir dan juga inhiraf. Alhamdulillah. Berikutnya kita akan ke huruf zai. Zai ini dia punya sifat yang hanya dimiliki 3 huruf. Sifat apa itu? Sofir ya, seperti ada siulan burung. Selain huruf zai, huruf apa yang punya Bu? Sin dan sod. Alhamdulillah ya. Jadi ada 3 huruf yang punya sifat sofir. Ibu masih ingat ya. Salah satunya zai. Maka zai ini nggak bisa dibaca za. Kadang-kadang kan suka ketukar tuh Bu, za sama za. Padahal sifatnya beda banget ya Bu ya. Kalau ini dia punya sifat sofir, jadi dibacanya ada nah, gitu tuh. Zazizubaz. 1, 2, 3. Zazizubaz. Oke. Zuzan sanizazna minal muzni mazizan zaniza. 1, 2, 3. Zuzan sanizazna minal muzni mazizan zaniza. Alhamdulillah. Berikutnya adalah huruf sa atau sin ya Bu. Aslinya tulisannya huruf sin. Beda dengan fa tadi ya. Diingat-ingat kalau Nggak kedengeran. Kedengaran suara Ustazah. Kecil banget suaranya ya. Iya. Coba saya keras. Nggak kedengeran sekarang. Hilang. Hujannya Birunya gede sekali. Iya, hujannya gede banget. Nggak kedengeran Ustazah tetap. Tetap ya. Gimana caranya ya? Atau saya pakai Malah hilang sama sekali ya suaranya. sama sekali. Iya, suaranya hilang. Iya, nggak ada. Suaranya hilang. Baik. Atau saya coba ganti headset ya Bu. Udah nih, udah masuk. Udah masuk lagi? Sudah. Baik. Oke, mudah-mudahan lancar terdengar ya Bu. Ini memang kalau online kendalanya kalau hujan bisa ini ya. Jaringan kita bermasalah. Baik, tadi sampai huruf sin ya Bu ya. Jadi huruf sin ini berbeda dengan fa yang tadi. Pertama, makhrajnya berbeda karena tempat keluarnya tadi kalau fa digigit sedikit tadi Bu ya. Fa. Nah, kalau ini sama sekali tidak ya. Sin ya, sa. Ya, dia ujung ya lidah kita meleper aja di bawah, dia nempel di ujung gigi seri bawah ya Bu ya.
Baik. Sasi subas. 1, 2, 3. Sasi subas. Subas. Ya. Susan sanisas naminal muslimasisan sanisa. 1, 2, 3. Susan sanisas naminal muslimasisan sanisa. Baik, wah ini suaranya, maaf ya Ibu kalau ada ini nge-freeze gitu ya suaranya. Baik, berikutnya adalah huruf shin ya Bu ya. Ya, shin itu punya satu sifat yang hanya dimiliki oleh huruf shin. Namanya apa Bu? Tafashi, betul sekali. Dia punya sifat tafashi ya Bu ya. Jadi ada udara yang ngumpul di mulut ya Bu ya, yang bikin jadi Nah, kalau dikeluarin tekanannya jadi kuat ya Bu ya. Nah, itu huruf shin ya Bu ya. Shashi itu beda lagi sama sin tadi ya, karena posisi lidah kita juga berbeda ya Ibu. Posisi lidah kita sama dengan huruf ya tadi ya. Jadi punggungnya nempel ke langit-langit tadi ya. Ya, sama dengan sya dan juga iya sama satu lagi dia kayak nya, kayak nya sama ja. Betul sekali ya. Syashi syubash. 1, 2, 3. Syashi syubash. Shushan shanishash naminal muslimashishan shanisha. Baik, alhamdulillah. Maaf ya Bu kalau suaranya remang-remang agak gimana gitu ya. Baik, berikutnya adalah huruf shad. Shad tadi seperti yang Ibu sampaikan dia punya sifat sofir ya Bu ya. Jadi seperti ada siulan burung, dia lidahnya letaknya sama dengan sin ya Bu ya. Jadi sama dia di ujung gigi seri bawah, lidahnya rebah. Jadi kalau kita ucapin dia seolah-olah naik ke antara dua gigi kita ya, karena nempel di ujung gigi sari bawah. Fasil subas. 1, 2, 3. Fasil subas. Susan sonisas naminal muslimasisan sonisa. 1, 2, 3. Susan Alhamdulillah ya. Jadi hati-hati, shad itu bukan huruf bibir ya Bu. Maka bibir kita biasa aja pas ngucapin huruf shad ya. Alhamdulillah. Baik, berikutnya adalah yang kemarin terakhir kita pelajari. Satu-satunya makhraj yang terletak di mananya lidah Bu? Di salah satu sisi lidah. Ya, di tepi lidah. Betul. Jadi lidah kita nempel pinggirnya ya Bu. Tepinya nempel kemana Bu? Geraham bawah. Geraham bawah. Betul sekali ya. Boleh kanan, boleh kiri, boleh dua-duanya. Kalau saya biasanya lebih mudah ke kiri dan sebagian besar orang lebih mudah ke kiri ya Bu ya. Dia punya satu sifat yang hanya dimiliki huruf dot. Namanya Istiqtolah ya Bu ya. Istiqtolah ya Bu ya. Nah, dia punya sifat istiqtolah dan juga dia juga punya sifat tebel. Namanya Itbaq plus isti'ala ya Bu ya. Udah tebel banget ya Bu ya. Kalau isti'ala itu baru naiknya lidah ke langit-langit. Loh, kalau itbaq wis nempel ya. Jadi makanya apa namanya? Tebel banget ya. Baik. Badidu bal. 1, 2, 3.
Badidu. Ya. Qanidabna minal mubni madidun qanidha. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah. Berikutnya adalah huruf ta. Ini dia juga punya sifat apa Bu? Tadi mirip dengan dhat, dia punya sifat selain isti'la, dia punya sifat Istilah. Istilah itbaq. itbaq. Qalqalah. Dia punya isti'la, itbaq dan qalqalah. Betul sekali. Punya syiddah ya, karena huruf-huruf yang qalqalah pasti punya syiddah ya Bu. Dia ngerem dulu, baru habis itu kita pantulin ya Bu ya. Baik, ini huruf ta ya Bu ya. Qatitu. Letaknya dari mana? Lupa. Makhrajnya di mana Bu? Sama dengan Di belakang gigi seri atas. ya, sama dengan huruf dal dan juga sama dengan huruf ta ya Bu ya. Ini ta ya Bu. Baik. Qatitu balto. 1, 2, 3. Qatitu balto. Oke, ya. Ada qalqalahnya betul Bu ya. Balto. Balto. Ya. Iya. Tutam qanitapna minal mutni matitam qanita. 1, 2, 3. Tutam qanitapna minal Oke, alhamdulillah. Berikutnya adalah huruf Allah. Allah ini beda dengan yang bot tadi karena makhrajnya pun berbeda ya Bu ya. Kalau yang Allah ini ujung lidah kita terletak di belakang ujung gigi seri atas ya Bu ya. Allah ya betul, di belakang gigi seri atas yang ujungnya ya Bu ya. Allah ya Bu ya. Dia punya sifat tebal. Apa Bu tebal itu? Istilah. Itbaq. Isti'la. Ya, punya itbaq juga, betul. Jadi ada 4 huruf yang punya sifat itbaq. Apa aja itu, Bu? Do, Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Ya. Bal. 1, 2, 3. Ya. ظن من المظن مضيظا ظنظا 1, 2, 3 Alhamdulillah. Minum dulu Bu. Kalau haus minum dulu ya Bu. Baik. Berikutnya adalah huruf ain, ya Bu ya. Ain. Ain itu juga huruf halq, ya Bu ya. Huruf tenggorokan. Ya. Dia beda dengan a. Nah, itu yang sering ketukar a sama a. Kalau a ya a, kalau a ya Bu ya. Ya, minum dulu betul Bu. Saya juga minum nih udah bawa ini. Sebentar, saya minum dulu ya Bu. Jadi apa namanya? Kalau pas belajar makhraj Ibu harus minum. Kalau enggak nanti bisa radang. Bisa radang. Saya minum dulu ya, Bu. Nah, ini huruf ain, ya, Bu ya. Ba. 1, 2, 3. Ya. Minal mu'ni ma'i'an 1, 2, 3. minal mu'ni ma'i'an 'ani'a
Oke, alhamdulillah. Wah, ini wifi saya nih kayaknya putus-putus ya Bu ya. Mudah-mudahan sebentar lagi Allah lancarkan ya Bu ya. Baik, berikutnya adalah Suaranya kecil banget Ustazah. kecil banget ya Bu ya. Ya ini jaringan. Nah, baik. Harus begini nih. Nanti kayaknya saya harus ini pakai mikrofon begini ya. Siap. Baik ya. Berikutnya adalah huruf ghain ya Bu ya. Gha ya Bu ya. Ini dia kalau disukun ada nampak banget sifatnya, sifat apa tuh Bu? Dia tebal apa tipis? Tebal ya, isti'ala. Terus habis itu selain itu dia ada yang mengalir nggak? Apa yang mengalir? Suaranya mengalir. Betul. Rawah ya Bu ya. Makanya pas dimatikan bau ya Bu ya, bau ya. Ghaghighu bau. 1, 2, 3. Ya. Ghan ghani ghna minal mughni maghigan ghani gha. 1, 2, 3. Ghan ghani ghna minal maghigan ghani gha. Alhamdulillah, Ibu sudah lancar. Berikutnya adalah huruf fa. Fa itu hasil dari huruf apa Bu? Makhrajnya di mana dia? Bibir. Asyafatain ya Bu ya. Jadi ujung gigi sari atas kita menempel di perut bibir bawah. Fa ya Bu ya. Fa. Fa fi fu baf. 1, 2, 3. Fa fi fu baf. Ya. Fu fan fani fafna minal mufni mafi fan fani fa. 1, 2, 3. Fu fan fani fafna minal mufni mafi fan fani fa. Ya, berikutnya adalah huruf qaf ya Bu ya. Qaf dia terletak di lidah yang paling belakang ya Bu ya, saudaraan sama kaf ya Bu ya, deketan ya. Qaf dia punya sifat memantul. Apa Bu? Memantul itu? Qalqalah. Selain itu punya sifat apa ya? Isti'la. Punya sifat isti'ala karena ko ya kan. Terus habis itu Isma. punya sifat ya ismat ya karena susah diucapkan jauh ya Bu ya. Terus apa lagi? Jahar dan syiddah. Betul. Jadi ngingetnya kalau qalqalah pasti punya syiddah ya Bu ya. Nah, kalau qalqalah pasti punya syiddah. Ya, baik. Jadi qatiqu baqo. 1, 2, 3. Qatiqu baqo. Oke. Quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. 1, 2, 3. Quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Baik, alhamdulillah. Berikutnya adalah huruf kaf ya Bu ya. Kaf punya sifat ada udara yang ngalir. Apa Bu namanya? Hamas. Punya sifat hamas. Itu yang sering kelupaan diucapkan saat baca huruf kaf. Gak ada hamesnya ya. Padahal dia punya sifat hamas ya Bu ya. Ka ya Bu ya. Kaki kubak. 1, 2, 3. Kaki kubak. Kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. 1, 2, 3. Kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau udah huruf setelah kaf ini mudah-mudah biasanya ya. Baik, berikutnya adalah huruf la
Ya Bu ya. La, ingat ujung lidahnya huruf lam itu ujung lidahnya ke langit-langit sama dengan ro. Dia punya sifat apa Bu? Yang sama-sama ro sifatnya? Inhiraf. Ya. Miring lidahnya la. Nah, jadi nggak ada la kok lidahnya gini la keluar, enggak ya Bu ya? Dia di dalam. La. Lalilubal. 1, 2, 3. Lalilubal. Ya. Lulalanilalna minal mulni malilalanila. Lulalanilalna minal mulni malilalanila. Ya, berikutnya adalah huruf ma, mim ya Bu ya. Mim itu huruf asyafatain, huruf bibir ya Bu ya. Ma, mim, mu, bam. 1, 2, 3. Ma, mim, mu, bam. Ya. Mu, mam, mani, mam, na, minal, mum, ni, mami. Ada suara. Hilang Ustazah suaranya. Suaranya hilang ya Bu. Baik, sebentar. Suara saya terdengar belum? Nggak ada suara. Petir di rumahnya Ustazah kali ya, gede banget. Belum ada suara. Ustazah belum ada suara. Itu kan mayonnaise sama sesuai kayunya. Iya, ada kayunya. Sudah ada suaranya Ibu? Oh. Ibu-ibu, apakah sudah terdengar suara? Nggak ada suaranya. Nggak ada. Oh, Nah, ada keluar. sudah ada. Masya Udah Allah. muncul. Maaf ya ibu-ibu, ini siapa yang pakai Indihome? Sama kita. Waduh, ini kayaknya harus ganti jaringan nih. Baik, jadi maaf ya ibu-ibu. Jaringannya terganggu ya Bu ya. Ini atau padahal udah pakai wifi tapi masih nggak lancar. Baik, jadi tadi sampai berarti meme-nya kita ulang ya Bu ya. Mu mam mani mam na minal mum ni mami mam mani ma. 1, 2, 3. Mani mamna minal mumni Oke, alhamdulillah. Berikutnya adalah huruf nun ya. Nah, nun dan mim ini punya sifat yang kalau dia ditasydid terutama akan nampak gunnah. Gunnah itu di hidung kita terjadi apa, Bu? Bergetar. Bergetar saat kita baca ya. Ada ketukannya 2 ketukan ya kalau ditasydid. Nah, misalnya kayak gitu 2 ketukan ya. Nah, nun ya Bu ya. Nani nuban. 1, 2, 3. Nani nuban ya. Nunan naninan naminal munni maninan nanina. 1, 2, 3. Nunan naninan minal munni maninan nina. Ya, berikutnya adalah huruf waw. Wa ya huruf asyafatain ya, huruf yang di bibir. Wa, mudah ya Bu. Hilang lagi ya? Hilang lagi Ustazah suaranya. Masya Allah. Gimana caranya? Apakah sekarang sudah? Bu? Halo. Ada suara, Ada suara. nggak kedengeran. Apakah sekarang sudah terdengar? Belum. Habis tidur ya? Kemarin kita makan apa sih? Biasanya kita tadi berkeluaran sudah terus ya? Terdengar belum ibu-ibu? Belum kedengeran Ustazah. Kedengeran Bu. Ya Allah, gimana caranya?
Belum Ustazah. Belum lah, Bu. Tidak ada suara. Nggak ada ya, Bu ya? Apakah sekarang sudah ada, Ibu-ibu? Ada, tapi kecil. Kecil, Tapi ya. kecil. Sekarang, Bu? Udah. Sudah. Masya Allah. Terima kasih Ibu-ibu diuji kesabarannya sama jaringan internet. Ya, baik. Apa namanya? Kita lanjutkan ya, Bu ya. Sampai mana tadi? Sampai wow ya, Bu ya. Sampai huruf wow tadi yang wow-nya tadi udah, Bu ya. Wow. Belum, dari depannya aja belum. Baik. Wawi wu bau. 1 2 3. Wawi wu bau. Itu hilang lagi. Putus-putus lagi ya, Bu, hilang ya. Masya Allah. Iya. Kumpul tenggelam suaranya. Baik. Enggak kedengeran. Baik. Apakah sudah terdengar Ibu-ibu? Sudah. Sudah ya, Bu ya. Baik, maaf ya Ibu-ibu. Baik, kita coba lagi. Wawi wu bau. 1 2 3. Wawi bau. Ya. Wau wani wauna minal muni mawi wau wani wa. 1 2 3. Minal muni mawi Ya, berikutnya adalah huruf H ya, Bu ya. H. Beda sama H Indonesia ya. H. Ya, enggak harus sampai gitu, enggak sih, tapi H ya, Bu ya. H. 1 2 3. Ada lagi suaranya. Suaranya hilang. Hilang lagi, Bu, suara saya. Gimana caranya ya? Oh, makannya banyak banget. Lapar. Apakah sudah terdengar Ibu-ibu? Ibu-ibu? Apakah sudah terdengar? Halo? Belum ada Belum ada suaranya, Bu. saja. Gimana caranya ya? Apakah sudah terdengar? Halo? Halo? Sudah mulai. Sudah terdengar? mulai. Sudah, baik. Sudah. Ya, mulai. Maaf Ibu-ibu, baik. Baik. Ha, hi, hu, bah. 1 2 3. Ha, hi, hu, bah. Huhan hani hahna minal suara apa nafasnya nggak sampai. Huhan hani hahna minal muhni mahihan haniha. 1 2 3. Huhan hani hahna minal muhni Ya, alhamdulillah. Yang terakhir adalah huruf ya, ya Bu ya. Ya yi yu bai. Ya yi yu bai. 1 2 3. Ya yi yu bai. Ya, yu ya yani yaina minal muini mayi yani ya. 1 2 3. Yu ya yani yaina minal muini mayi yani ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah semua huruf sudah kita baca ya, Mati. apakah ada pertanyaan? Suaranya maaf ya Ibu. Nggak tahu nih kenapa nih. Ibu-ibu ada pertanyaan terkait dengan huruf-hurufnya sebelum akan saya lanjutkan? Ustazah, kalau alif itu letaknya apakah sama dengan hamzah ya? Oh ya, alif itu apakah sama dengan hamzah ataukah mereka dua huruf yang berbeda? Jadi begini Bu, saya share screen ini ya, whiteboard. Jadi
gitu ya Bu ya. Nah jadi ini Jazakallahu khair. jadi ini alif kan kita sering lihatnya bentuknya begini ya Bu ya. Kalau hamzah bentuknya kan begini ya kan Bu. Nah terus ini apa? Maksudnya kalau ini. Nah alif tapi ada hamzahnya kan itu. Wah ini gimana ini gitu. Jadi sebenarnya alif atau hamzah gitu. Jadi sebetulnya dalam dalam ilmu tajwid itu yang kita kenal alif dan hamzah itu kalau dalam konteks seperti ini sama ya Bu ya. Cuman dalam implikasinya yang namanya alif dan hamzah itu sesuatu yang berbeda. Alif itu contohnya kayak gini Bu. Misalnya kayak gini. Ada huruf waw, ya, ada huruf waw, kemudian depannya ada alif pemanjang. Nah itu kita bacanya apa? Nah sebentar saya apa? Wanya panjang ya kan Bu? Wah gitu kan Bu ya? Wah panjang 2 ketukan. Maka yang ini alif yang seperti ini, inilah yang disebut sebagai alif. Jadi alif itu kayak mat gitu loh Bu, pemanjang. Jadi pemanjang dalam kalau kita baca misalnya ada ini fathah terus belakangnya ada alifnya. Jadi itu jadinya panjang. Wah, itu yang namanya alif. Tapi kalau dia bisa kebaca, contohnya misalnya ini bisa kebaca A atau misalnya kebaca jadi I. Nah, pokoknya ada harokatnya kebaca A atau I atau U, maka dia yang namanya hamzah sebetulnya. Nanti kita akan belajar itu saat kita belajar ada yang namanya hamzah wasol ya Bu ya. Jadi ini ya sesungguhnya alif itu adalah mat ya Bu, alif mat yang dimaksud. Tapi semua yang terbaca A, I, U mau bentuknya mau kayak gini, mau bentuknya kayak gini itu adalah sama-sama hamzah. Begitu ya Bu ya, sebetulnya seperti itu. Nanti kita akan belajar itu dalam, tadi ya Bu ya, saat kita belajar mat dan hamzah wasol. Kita akan bisa jelas membedakan seperti itu. Tapi intermesonya adalah, kalau alif yang seperti ini, dia hanya sebagai pemanjang, coba kita lihat di implikasinya ya Bu ya. Misalnya di Al-Quran seperti ini, kita akan lihat di Al-Quran. Misalnya seperti ini, mana nih Al-Quran saya? Nah ini, misalnya di surah Al-Baqarah. Sebentar saya share screen. Ini misalnya. Nah, jadi mana nih yang alif, mana yang hamzah. Nah, ini saya coret-coret. Ini, nanti tapi ini kita akan belajar ya Bu. Yang ini namanya hamzah. Hamzah, ya Bu, maaf. Nah, yang ini namanya alif. Kenapa? Karena yang ini dia berfungsi sebagai pemanjang. Kan Ibu bacanya la, jadi panjang 2 ketukan kan? Tapi kalau ini, nanti kita akan belajar ya Bu. Ini tuh kalau misalnya Ibu dimatiin gini. Dzalikal kitab. Misalnya gitu. Atau dzalikal kitabu la raib. Gitu, pura-puranya ini misal nggak ada tanda wakaf, Ibu mau ngulang. Nah itu bisa diulang dari sini. Ini bisa jadi ada harokatnya nanti. Al-kitabu la raib. Begitu ya. Jadi ini bisa ada harokatnya. Nanti kita akan belajar itu Bu Ani saat membahas tentang namanya hamzah wasol ya. Jadi sebagai intermezzo secara umum perbedaannya seperti itu. Apakah bisa dipahami Ibu-ibu? Nah, cuman di makhrajnya sama ya Bu ya? kenapa Bu Ani? Ya betul. Makhrajul hurufnya sama. Sama, ya sama. Tempat keluarnya sama. Kalau nanti Ibu ketemu ada alif, ada hamzah. Ini tempat keluarnya beda apa sama? Sama ya Bu ya. Karena sama-sama dia hamzah sebetulnya. Kalau selama dia punya harokat bisa terbaca itu adalah hamzah. Ya alif itu kayak A gitu ya Bu ya. Tuh, tapi alif dalam konteks tajwid itu yang namanya alif tuh yang seperti ini. Dia sebagai pemanjang. Kalau dia yang berharokat itu adalah hamzah disebutnya. Jadi meskipun bentuknya begini, tapi kalau ada harokat bisa terbaca, itu namanya hamzah. Gitu ya Bu ya? Ya, baik. Jadi nanti kita akan mempelajari itu dalam bab hamzah wasol. Nanti banget itu ya. Bab-bab agak terakhir ya Bu ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar ke sana. Jadi kalau misalnya Ibu ketemu alif sama hamzah, sama-sama dibaca A sesuai dengan makhrajnya
si hamzah ya atau alif tadi ya. Baik. Apakah ibu-ibu dengar suara saya? Ibu-ibu di Ustazah. tempat saya nge-freeze? Kedengaran. Kedengaran ya Bu? Alhamdulillah. Gimana Bu? Silakan Bu Luka. Jadi kalau qalqalah itu dia pasti akan selalu barengan sama jahar sama syiddah ya. Sifatnya pasti kan kalau qalqalah. Ya, kalau qalqalah pasti ada syiddahnya ya dan sama jahar ya. Kebetulan Sama jahar huruf-huruf qalqalah itu jahar ya kan? semua ya. Tapi sebenarnya nggak semua jahar qalqalah, tapi kalau syiddah sepaket ya sama jahar ya, pasti Iya, dia iya. jadi qalqalah. Ya benar ya. Kebetulan semua huruf qalqalah jahar ya Bu, nggak ada yang hams ya. Baik ya, jadi betul Bu Luka mengidentifikasi ya, tren yang sering Biar keluar. gampang Nah, ngapalin. siap, ya Gampang betul Bu. ngapalin. Buat ngafalinnya ya Bu ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang ditanyakan Ibu-ibu terkait dengan makharijul huruf dan sifatul huruf? Ustazah, Ya, silahkan Bu Ayu. Ustazah untuk huruf qalqalah, saya takutnya ini sinyalnya jelek di rumah. Iya, Untuk kolom, jadi untuk kolom ketiga itu nggak perlu dikolkolahkan ya Ustazah? untuk kolom ketiga. Kita lihat kolom ketiga ya Ibu-ibu yang Iya dimaksud. Ustazah. Sebentar Bu. Kolom ketiga yang tadi ya Bu, yang di Yang modul terakhir, tadi yang ya? terakhir Ustazah, kolom maksud saya kita misalnya minal kan ya untuk semuanya. Jadi berlaku untuk semuanya huruf qalqalah Ustazah. Boleh diulang Bu Ayu, maaf tempat saya tadi hilang suara. Nih saya nggak bisa denger Ibu-ibu. Boleh diulang Bu Ayu, maaf. Tadi di tengah. Yang Ustazah gimana, Bu? yang untuk huruf qalqalah Ustazah, semua maksud saya yang semua baju di toko itu loh Ustazah. Ya, Jadi betul. untuk kolom ketiga terakhir itu Kolom iya kayak ini Ustazah, misalnya huruf ini minal mubni itu jadi nggak perlu dikolkolahkan minal mubni ya Ustazah. Oh ini ya Bu, yang saya lingkari Iya. ini kan Bu Ayu? Ya, tetap Iya, qalqalah iya, ya Bu Ustazah. Ayu. Minal muqo. Ya, Oh, tetap minal semua. muqo. Oh. Ya. Jadi Oh, iya. semua yang disukun, Bu, semua huruf qalqalah yang punya sifat qalqalah ketika Iya. dia disukun pasti ada qalqalahnya. Itu pasti ya Bu Ayu. Nah, Oh, berarti saya salah dengar. oh salah dengar, maaf ya Bu Ayu kalau seliwing suaranya nih makanya agak ya. Iya, Baik. tadi saya dengar. Qalqalahnya ya Bu Ustazah. Ya ada qalqalahnya Bu. Ini sekalian Iya. tak ceritain level qalqalah aja kalau begitu ya Bu. Semuanya ya. Ya. Ustazah, Ibu, ya Bu Ayu. Iya. Berarti semua ya Ustazah. Soalnya tadi Semua, saya dengarnya, betul. iya saya dengarnya tadi Pak, kayaknya ada yang dikolkolahkan, Ada ada yang yang nggak enggak. qalqalah gitu ya, Bu? Makanya saya Maaf ya Bu Saya Ayu takut kalau salah. suaranya agak hilang-hilang apa gimana daripada jadi saya nggak takut jelas. salah. Iya Ustazah. Siap, Berarti terima semua ya kasih Bu Ayu. Ustazah. Betul, Iya, berarti semuanya. semua ya Ustazah. Betul. Ya, Baik, jadi baik, syukran Ustazah. sama-sama Bu. Ini sekalian saya ceritain qalqalah ya Bu ya. Sebentar. Saya punya slide-nya enggak ya? Saya cek ya Bu, kok saya ada slide-nya biar lebih mudah. Kalau enggak ada, saya coret-coretin. Jadi, sebentar Bu. Jadi mana belum ketemu. Sebentar ya Bu ya, saya bukakan. Harusnya sih saya punya qalqalah. Saya cek ya Bu. Kalau saya ada slide-nya, biar pakai slide. Karena dan saya tidak ada slide-nya, belum ada slide-nya. Baik, saya ceritain aja ya Bu ya. Jadi qalqalah itu kan memantul Bu. Jadi dia punya ada 3 level qalqalah ya Bu ya. Ada 3 level qalqalah. Jadi ada 3. Yang pertama adalah qalqalah sughra. Maaf ya Bu, kebaca nggak ya kalau ini sughra. Qalqalah sughra kecil ya Bu ya. Kemudian kubra. Kemudian yang berikutnya adalah akbar. Ya, jadi ada 3 level. Meskipun ada yang punya namain lain lagi. Sebentar, apa namanya? Waktu itu saya catat misalnya nanti ibu-ibu ketemu kok di tempat saya namanya lain gitu kan. Nah, jadi apa namanya? Ada yang namain kebalikan. Sebentar, maaf saya. Nah, jadi ada yang namain berbeda. Tapi ini yang saya biasanya mengajarkannya yang ini, tapi itu istilah aja Bu ya. Nah, ada yang namain kalau nanti Ibu menemukan ada yang lain sughra, terus di sini disebutnya wusto. Wusto itu kan tengah ya Bu ya, wusto. Nah, yang di sini namanya kubro. Kalau yang istilahnya itu, jadi apa namanya? Kalau nanti Bu misalnya temennya kok saya kayaknya nggak pernah belajar ada akbar, itu berarti dia pakai yang istilah sughra, wusto, terus kubro. Ya itu sama aja ya Bu ya, tapi intinya 3 level itu. Ya, jadi ada 3 level, sughra, kubro, akbar, atau ada yang menamain sughra, wusto, kubro.
Nah, tapi kalau yang ketiga, kubronya itu yang paling besar. Nah, jadi apa namanya yang opsi kedua. Jadi itu cuma masalah penamaan. Karena waktu itu kita pernah belajar ya, Bu, dalam tajwid itu wajar terjadi perbedaan penamaan ya, karena apa namanya ilmu ijtihad ya, Bu ya. Pasti namanya ijtihad manusia itu ada potensi berbeda, tapi esensinya sama ya, Bu ya. Nah, levelingnya kalau yang paling kecil yang qalqalah sughra, jadi semua terjadi gara-gara ada sukun ya, Bu ya. Gara-gara ada sukun. Yang ini terjadi ketika di tengah, misalnya gini. Abwaba misalnya, abwaba. Nah, misalnya gitu. Abwaba. Nah, huruf qalqalahnya dia ada di tengah, ya kan, Bu? Ini huruf qalqalahnya, si ba-nya berada di tengah. Jadi huruf qalqalahnya berada di tengah-tengah. Nah, itu yang namanya qalqalah sughra. Jadi dia dikolkolahin tetap, dipantulin, cuman kecil. Namanya sughra itu kecil ya, Bu ya. Jadi nggak sampai abe gitu enggak. Tapi abe, abwaba, abwaba. Nah, atau misalnya misalnya iqra, iqra. Jadi enggak iqra, enggak gitu, tapi iqra. Nah, jadi kayak gitu. Terus misalnya lagi yang di tengah apa? Miqdar, miqdar. Terus misalnya lagi apa, Bu? Yang di tengah. Subhanallah. Ya subhanallah. Subhanallah. Kan dibacanya kayak gitu kan, Bu? Bukan enggak gitu, tapi subhanallah. Nah, jadi gitu ya. Itu yang namanya sughra. Ini yang pertama. Yang kedua, yang qalqalah kubra atau nama lainnya qalqalah wusta, itu ketika huruf qalqalahnya berada di paling akhir. Contohnya misalnya apa nih? Misalnya al-alaq, al-alaq. Nah, al-alaq. Nah, misalnya gitu. Ini dia berada di terakhir ya, Bu ya. Jadi huruf qalqalahnya berada di akhir ayat atau enggak akhir di waqaf ya, Bu ya, dimatiin. Nah, itu dia apa namanya? Terjadilah yang namanya qalqalah kubra atau qalqalah wusta ya, Bu ya. Jadi dia lebih tebal mantulnya, lebih besar pantulannya dibandingkan dengan yang sughra. Jadi kalau ini tadi misalnya iqra, ini al-alaq, sempurna, alaq. Nah, kalau ba misalnya apa, Bu, yang terakhirnya ba? Lahab. Ya, lahab. Lahab, betul, itu ba biasa ya, Bu ya. Nah, jadi misalnya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, jadi benar-benar kasab. Nah, jadi kayak full gitu, Bu. Nah, jadi full. Kalau yang tadi itu kayak setengah qalqalahin, maksudnya enggak yang full banget gitu ya. Kayak abwaba. Kalau ini bukan watab, kasab. Misalnya kasab, al-alaq. Kalau yang tadi iqra. Nah, jadi lebih nyata qalqalahnya kalau yang kubro. Ya, Bu ya. Nah, ini yang kubra atau wusta. Nah, yang terakhir levelnya adalah qalqalah akbar. Atau kalau yang pakai urutan yang istilah kedua, berarti dia disebutnya kubra ya, Bu ya. Nah, itu berada di akhir plus ditasydid. Contohnya misalnya al-haqq. Nah, misalnya atau apa itu loh, al-lahab itu loh, Bu. Nah, misalnya al-haqq. Nah, jadi ini udah ditasydid ya, ditasydid, dimatiin pula. Nah, kenapa dia jadi kubra? Karena ibu-ibu asal tasydid itu berasal dari dua huruf yang diringkas jadi satu. Contohnya begini. Misalnya saya punya huruf ini, kelihatan Ibu masih tulisannya di atasnya ini, ako sama ko. Ako dan ko. Nah, ini ditulis di ringkas itu menjadi ya ako.
tasydid. Begini loh Bu, ako. Nah, jadi kebayang tuh Bu, ini 2 huruf diringkes jadi Iya. 1 gitu loh. Jadi yang ini kan kalau dimatiin kan berarti ini ikutan sukun kan? Kalau dimatiin ini loh. Iya. Nah, jadi makanya sukunnya kayak double. Nah, makanya kalau akbar itu qalqalahnya kayak sampai ada pemberhentian sebentar. Al-haqq. Al-haqq. Misalnya al-lahab yang Watab. ya tabbat yada abi lahabin watab. Jadi ada kayak ada jeda saking kita nahan gitu loh Bu, karena ada 2 huruf di situ yang qalqalah sebetulnya. Makanya dia sampai akbar. Watab al-haqq. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini leveling qalqalah. Jadi ada 3 level ya Bu ya. Qalqalah itu tergantung letaknya si huruf qalqalah. Tapi semua huruf qalqalah yang disukun itu pasti qalqalahnya keluar. Lah cuman levelnya sejauh mana tergantung posisinya dia di mana. Kalau dia terletak di tengah maka sughra. Kalau terletak di akhir maka dia kubra atau wusta ya. Kalau dia udah di akhir ditasydid pula hurufnya maka qalqalah akbar atau kubra ya Bu ya. Nah, jadi ini 3 leveling qalqalah yang nanti Ibu akan temukan tuh saat baca Al-Qur'an. Nah, coba saya tebak. Ini ada jelas belum? Kalau udah jelas saya kasih tebakan. Sudah ya Bu ya? Jelas ya? Oke, baik. Kalau Ibu jelas, coba saya kasih tebakan. Ini qalqalah apa gitu ya Bu ya? Sebentar, kita akan menebak. Ini ada Bulis nih yang sudah expert tentang qalqalah. Baik, jadi apa namanya? Misalnya di surah yang gampang surah Al-Lahab ya Bu ya. Al-Lahab. Aduh, sebentar. Bentar ya Bu, ini internet saya agak pelan-pelan nih. Al-Lahab. Nah, maaf ya Ibu. Oke, nah jadi misalnya Masya Allah, internet saya baik. Siap. Nah, Bu, ini misalnya nih. Jadi apa namanya? Bentar, saya izin mute dulu. Nah, jadi apa namanya? Misalnya di sini kita lihat ini ya Bu ya. Ini ada huruf ba ini. Nah, tapi dia terletak di akhir plus ada tasydid. Maka dia qalqalah Kubro. ya, tergantung Ibu pakai istilah yang mana ya. Akbar. Tapi kalau yang istilah yang kedua tadi ya, kalau Ibu pakainya sughra, wusta, akbar ya akbar benar juga. Sughra, wusta, kubro ya jadinya kubro ya Bu ya. Tapi kalau misal pakai akbar ini akbar ya Bu ya. Jadi kita tahan dulu. Lahabin watab. Nah, itu yang akbar ya Bu ya. Ini. Nah, coba yang kedua. Kalau yang ini wama kasab. Qalqalah apa ini? Baknya ini ya kubra ya Bu ya, di akhir aja. Wama kasab. Kasab, nggak usah ditahan kasab, nggak usah gitu, tapi kasab. Nah, gitu ya. Oke, terus satu lagi misalnya di surah Al-Ikhlas. Di surah Al-Ikhlas. Misalnya ini lam yalid. Ini apa nih Bu? Sughra ya Bu ya. Lam yalid wa lam yulad. Bu, Kubro. ya kubro ya. Jelas ya Bu bedanya? Bedanya bacanya gimana Ustazah? Ini sama-sama dal, sama-sama qalqalah tapi yang satu sughra, yang satu kubro. Gimana? Nah, yang ini lam yalid wa lam yulad. Lebih nyata lad. Lam yalid wa lam yulad. Gitu ya Bu ya. Nah, ini tadi udah paham ya Bu? Berarti ya 3 level ya Bu Luka silakan. Berarti ini
bukan di akhir kata ya, tapi di akhir kalimat ya maksudnya. Kan Ya, ya itu kan satu di- kata sebenarnya, tapi dia di tengah-tengah kalimat, jadi dia masuknya sugro gitu ya. Betul. Jadi di akhir akibat kita wakof. Oke. Definisi akhirnya karena kita wakof. Kalau ibu di sini ibu wakof, misalnya ibu matiin di sini, maka dia berubah jadi qalqalah ya, Kubro, ya Bu kubro. ya. Nah, jadi ketika pun dia di tengah tapi itu wakof di situ, maka dia berubah jadi di akhir wakof, ya kan Bu? Nah, dia berubah jadi qalqalah kubro. Ya, misalnya Ibu sambung nih gaya-gayaan dari ayat pertama karena emang pendek ya. Dari ayat pertama kan misalnya qul huwallahu ahadulillahus samadu lam yalid. Habis nafas. Nah, berarti itu sampai situ berarti Ibu qalqalahnya jadi kubro. Gitu ya, Bu ya. Tapi kan nanti Ibu ulang lagi. Lam yalid wa lam yulad. Dia jadi di tengah, berarti jadi sughro lagi. Nah, gitu ya, Bu ya. Paham ya, Bu ya? Jadi penyebab kubronya gara-gara dia berada di akhir akibat di wakof, dimatikan. Entah karena Ibu matikan sendiri, Ibu wakof, atau ada tanda wakof, atau karena akhir ayat. Ya, Bu? Oke. Baik. Ada yang ditanyakan terkait dengan qalqalah, Ibu-ibu? Jelas ya, Bu? Ya. Baik, ya jadi apa namanya? Insya Allah tentang qalqalah sudah jelas ya. Ini tadinya saya mau cerita tentang apa namanya? Yang qiraat, tapi kayaknya waktunya nanti nggak cukup. Mungkin saya akan cerita tentang teknis nanti ya Bu ya, yang evaluasi aja dulu ya. Ya, berarti makharijul huruf udah clear ya Bu ya, sama sifatul huruf nih, dianggap clear. Nah, berarti kita pekan depan akan evaluasi. Berarti nanti saya ceritanya yang tentang ilmu qiraat nanti insya Allah setelah evaluasi. Ya, sekaligus opening untuk yang nanti materi berikutnya. Nah, teknisnya gimana nih Bu, Ibu baiknya? Apakah mau urut absen? Atau mau gimana? Atau nanti itu terserah koordinator kelas? Atau seperti apa? Nah, maksudnya terkait urutan itu kan suka apa namanya bingung ya dari siapa gitu. Atau seperti apa? Atau nanti tiba-tiba ibu-ibu mengusulkan ke Bu Luke misalnya, atau ada usulan Bu Luke, urutannya baiknya gimana ya Bu Luke? Biasanya satu orang berapa menit, Ustazah? Satu orang biasanya ya sekitar 5 menit atau maksimal 7 menit Bu Luke. Tapi berarti sehari itu habis kan semuanya gitu ya? Sehari habis, cuman memang waktunya akan lebih panjang. Nggak cuma dari jam 1 sampai jam 2, bisa jadi sampai jam 3. Kayak dibagi 2 kloter gitu loh Bu Luka. Iya. Jadi kalau Ya. kan kalau misalnya yang terakhir banget kan juga gimana ya Kalau kalau nunggu nunggu dari kan nggak depan. nyaman, betul. Jadi apa Ya, dibagi kalau- kloter gitu ya? Betul, kalau sudah tahu urutannya mungkin akan lebih mudah, jadi dia akan menyesuaikan gitu kan. Misalnya itu kan satu orang sekitar 5 menit, berarti kalau gitu saya join jam segini karena nomor saya nomor segini. Nah, cuman saya kan nggak enak kalau mau bikin urutan ibu-ibu ya. Nah, apakah dari absen atau dari gimana ibu-ibu? Dari absen aja Ustazah. Tulis sendiri aja Ustazah. Oh, dari Berdianya. nulis sendiri juga boleh. Oh, Tulis baik. sendiri gitu. Ngisi sendiri Lisa. Oh, Oh, jadi bisa nanti juga, bisa bisa juga. juga Bu Luka misalnya Bu Luka atau Bu Syarifah atau Bu Nina misalnya bikin list di grup gitu ya. Silahkan menuliskan gitu ya Bu ya. Boleh. Iya, Jadi Dibagi nanti beberapa ibu yang shift gitu ya. betul. Jadi Ya. nanti dibagi menjadi mungkin 3 shift kali ya Bu ya. Biar nunggunya nggak terlalu lama. Iya, Ya, bisa juga. dibagi menjadi 3 shift. Nanti silahkan. Disuruh ngisi ya, ngisi masing-masing. jadi Mau di jam bisa berapa? ngisi. Betul, Ngisi sama sesuai dengan jamnya Bu Luke. ya Iya. sama jamnya Bu Luka ya. Berarti dari jam 1 kurang 15 mungkin Bu Luka 1 kurang 15 sampai jam 3 kali. Karena asarnya sekarang maju ya Bu Luka. Iya, benar. Ya, 1 kurang 15 1 sampai kurang jam 15 3. ya. Ya. Jadi nanti 12. dibagi menjadi 3 3 kloter. aja. Betul. Jadi nanti silahkan nanti Bu Luka sebar ininya. Jadi nanti mengisi. Soalnya kita nggak tahu kesibukan ibu masing-masing ya. Benar, Mungkin ada yang jam 3 sudah harus kemana. Tapi ada juga yang malah justru relax. Nah itu nanti bisa ibu isi. Bisa masuk di mana aja yang santai ya. Betul, ya betul. Jadi diduluin yang punya kegiatan, ambil tempat. Nanti yang Ya. nggak punya bisa nyempil-nyempil kan di Ya, jam betul. berapanya. Ya, Iya. jadi nanti mungkin juga bisa Bu Luke dan Bu Nina dan Bu Syarifah kasih deadline ya. Maksudnya dikasih deadline untuk mengisinya juga. Sampai nanti udah hamin berapa, soalnya kan suka ada yang tiba-tiba. Nah, kalau mau berubah gimana? Kan kadang udah ngisi, ternyata berubah agenda nih. Nah, itu bisa tukeran internal aja ya, Bu. Misalnya ya telepon aja sama siapa yang mau tukerin jadwal. Iya. Ganti-gantian ya.
Ya gitu ya Ibu. Jadi nanti Ustazah, tapi ya. boleh nyimak nggak Ustazah? Oh boleh. Ya bisa mau Misalnya kita kepo, boleh Bu akhir Vivi. pengen nyimak boleh ya Ustazah? Boleh, sangat boleh ya. Sekalian Jadi belajar maksudnya. siap. Sekalian Jadi tapi belajar. mungkin pas nyimak, yang nyimak boleh kameranya dimatikan dulu. Biasanya suka malu yang disimak Bu Vivi. Ya nggak sih Bu? Nggak tahu kok kelas ini pede-pede ya boleh sih. Nggak tahu ya. Kelas ini Kalau pede beda-beda semua kok, pertanyaan nggak Ustazah. apa-apa kali ya Ustazah nyimak ya. Ya boleh ya. Misalnya buat siap-siap nih. Nanti yang nomor 1 nih siapa yang ngisi? Semua pada ngisi yang terakhir Ustazah. Semua ngisi nomor 1. Ya, yang terus nanti emang ujiannya apa? Ujiannya bukan ujian, astagfirullah kayak berat banget. Ya pokoknya saya cuma ngecek ibu-ibu ya latihan ya, evaluasi. Itu cuma saya cek, nggak mungkin keluar dari huruf hijaiyah. Maksudnya pasti saya tanyain huruf hijaiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti saya tanyain yang pernah saya ajarin. Jadi saya cuma nanyain makharijul huruf dan sifatul huruf ya Bu, yang kita sudah pelajari. Contohnya misalnya gimana? Ya misalnya Ibu nggak semua nggak semua dari A sampai Ya saya minta baca, tapi random bisa. Jadi kayak ibu ini kayaknya huruf tertentu agak susah gitu, saya coba tuh habis itu lompat-lompat, atau bisa juga berurutan tergantung kesulitan masing-masing, tapi nanti bisa saya tanyain kayak di huruf ini Bu, ini sifatnya yang menonjol apa nih? Kenapa Ibu tadi gitu? Kok nggak ada ini padahal dia ada apanya ya Bu ya? Kayak gitu, kayak biasanya lah Bu, kayak gitulah kira-kira. Ya, nggak usah. Iya, tutup catatan ya. Iya tutup catatan, kan waktunya cuma bentar. Nanti Bu cari catatan keburu habis waktunya enggak ini ya. Ya Bu, jadi close book ya. Jadi apa namanya? Iya nanti kok Ibu malah yang ini apa sebentar sudah saya cek catatan malah catatan hilang gitu kan, malah kelamaan ya. Ya jadi nggak apa-apa sebisanya Ibu-ibu. Insya Allah nggak yang terus misalnya, aduh nilainya nggak bagus terus nanti gimana nih? Ya, nggak diseterap, betul Bu Susi. Nggak terus ini nggak boleh ikut kelas enggak. Jadi itu cuma buat biar saya tahu dan ibu-ibu juga tahu nih. Ya biasanya soalnya kenapa ujian itu nggak bisa dijadikan indikator utama, karena bisa terjadi banyak faktor saat evaluasi Bu ya, grogi lah macam-macam. Biasanya saya bisa Ustazah ya, pas ujian nggak bisa. Misal gitu ya Bu. Nah faktor grogi misalnya, jadi kan nggak bisa ngejudge. Tapi setidaknya itu buat gambaran ya Bu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan Ibu-ibu sebelum kita tutup? Ada standarnya nggak Bu Ustazah? Jadi nilai sekian harus ngulang atau gimana gitu. Kayaknya nih Ibu luar biasa nih. Perlu dibocorin nggak ya? Dibocorin saja. Ya, untuk mau remet ya, kalau nilainya berapa remet gitu ya. Jadi nanti akan saya informasikan di grup insya Allah. Jadi misalnya satu orang kira-kira berapa soal, salah berapa gitu ya, remet atau gimana. Tapi sebenarnya saya biasanya nggak terlalu ngitung dari jumlah salahnya kalau tes lisan. Maksudnya nggak terlalu teoritis kayak misalnya soalnya 10 dia salah berapa. Itu biasanya nanti ke ujian tertulis ya Bu kalau itu. Tapi kalau ujian lisan itu kan nampak ya. Maksudnya dari kita coba itu dia dicoba berulang-ulang kok kepleset terus. Nah itu nanti Bu kayaknya pekan depan kita ketemu lagi ya. Nggak gitu-gitulah kira-kira ya. Gitu. Jadi kalau ujian lisan itu agak berbeda dengan ujian tertulis ya Bu. Indikatornya nggak saklek, tapi tergantung lisan kita. Karena kadang ada orang yang teorinya matang banget, tapi prakteknya kurang gitu. Padahal kan memang kalau tajwid itu ya tujuannya kan agar terimplikasi dalam praktek kita gitu ya Bu ya. Nah jadi nanti mungkin Ibu ini hamas Ustazah loh Bu, tapi Ibu bacanya nggak ada hamesnya gitu misalnya gitu kan. Lah jadi itu kan bisa terjadi ya kan Bu. Ini kan ada hamesnya, iya tapi Ibu belum ada hamesnya bacanya gitu kan. Jadi misalnya kayak gitu kan itu teorinya berarti oke, tapi prakteknya belum. Nah itu nanti juga bisa jadi harus direvisi dulu ya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itulah ya. Jadi begitu ya Ibu-ibu. Ustazah. Iya Bu. Ini tuh kalau nggak salah tuh pesertanya 46 ya. Kalau 5 menit kayaknya juga berapa tuh? 5 kali Iya 200 iya nggak nyampe hampir 3 jam lebih. 3 jam lebih ya, berarti nggak cukup ya, itu cuma 2 jam seperempat ya. Iya. Atau mau sampai jam berapa? Saya sih tergantung ibu-ibu. Atau mau ada yang pada asar? Iya mungkin Mbak Dasar lanjut nggak apa-apa kali ya. Coba tanya yang lain gimana. Ya. Nah nanti Ibu Luka bisa bikin list waktunya dulu. Mbak Dasar juga ditambahin. Tapi coba yang ngisi berapa orang tuh misalnya. Sama ini kan Ustazah kalau nggak salah dulu di pembukaan kan dibilang juga ya absensi ngaruh kalau berapa persen dia nggak boleh ujian itu gimana? Ya sebenarnya pengennya kayak gitu sih Bu. Cuman
Gimana menurut Ibu-Ibu? Apakah mau sesaklek itu kayak misalnya di perkuliahan 25% dan nggak hadir kita apa namanya nggak keluar nilai IPK bagaimana? Tapi kayaknya nggak apa-apa lah Ibu-Ibu ikut evaluasi semua aja. Ya, kalau menurut saya nggak apa-apa Bu Ustazah. Tujuannya kan beda ya untuk kalau misalnya absen tapi sebetulnya bisa kan juga nggak apa-apa juga ya. Ya betul. Ustazah yang tahun lalu kan 2 kali pertemuan kan Ustazah yang dipakai waktunya. Iya betul, tapi kalau misalnya kita bisa bikin apa namanya 1 kali pertemuan tapi waktunya panjang dan ibu-ibu bisa, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ternyata nanti coba dulu ditawarkan listnya ya Bu Luka. Kalau ternyata ibu-ibu nggak bisa kalau panjang sampai habis asar, maka terpaksa kita bagi jadi 2, jadi Selasa ini sama Selasa depannya. Jadi tergantung ibu-ibu nanti pada bisa nggak gitu kan. Saya nggak tahu kesibukan ibu-ibu misalnya habis asar ternyata nggak ada yang bisa sama sekali kan gimana lagi gitu kan. Nah itu berarti mau nggak mau kita bagi jadi 2 kloter besar pekan ini sama pekan depan gitu Bu. Pekan depan sama pekan depannya lagi maksudnya gitu. Jadi ya, sekarang Bu. spare-nya dibikin 5 menit dulu aja ya Ustazah setiap Betul, pesertanya. dibikin 5 menit dulu tapi sampai ba'da asar berarti ya Bu Luka break dulu, sholat sebentar, habis itu lanjut 3:30 misalnya sampai jam 4:30 misalnya gitu ya Bu Luka. Iya. Baik, jadi seperti itu ya Ibu-Ibu. Nanti insya Allah akan di-share oleh Bu Luka, Bu Syarifah, dan Bu Nina. Tinggal Ibu-Ibu nanti mengisi ya. Seperti itu. Nanti tadi bisa fleksibel, bisa berubah jadi 2 term Selasa itu depan dan Selasa depannya lagi tergantung nanti Ibu-Ibu mengisinya seperti apa. Seperti itu Ibu ya Ibu. Selamat belajar Ibu-Ibu. Alhamdulillah kayaknya udah wajah-wajahnya siap dievaluasi. Ya, baik. Ya, wajah pasrah. Baik, berserah diri pada Allah Bu, bukan pada saya. Baik, begitu ya Ibu ya. Kita sama-sama tutup karena ini udah hampir 2:30, sebentar lagi udah asar. Kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir batin Ibu-Ibu jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Ibu-Ibu. Sama-sama Ibu-Ibu.